Hai guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama lengkap saya Justina Inajari dengan NIM 21011687, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling Individual, di sini saya akan memperagakan suatu konseling individual yang memakai pendekatan rasional emotif behavior therapy. Selamat menyaksikan. Selamat siang Iren. Selamat siang Ibu. Mari masuk Iren. Makan duduk. Duduknya senyaman mungkin ya. Oke Ibu. Iren, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ya. Begini Ibu, saya dengar dari teman-teman kelas saya katanya Ibu mencari saya. Memangnya ada apa ya Ibu? Iya benar sekali, Ibu mencari kamu karena kemarin itu Ibu masuk dalam kelas untuk melihat informasi atau dalam melihat perkembangan kelas, tapi Ibu lihat di absen nama kamu sudah 1 minggu tidak masuk ke sekolah, tidak masuk kelas. Kalau boleh tahu apa yang terjadi sehingga selama 1 minggu itu kamu tidak masuk kelas, Iren? Begini Ibu, orang tua saya, maksudnya ayah saya, meninggal dunia Ibu. Jadi saya tidak masuk ke kelas selama 1 minggu itu ya karena saya ada kedukaan. Oh, ayah kamu meninggal ya. Ibu turut berduka cita ya. Tapi ayah kamu meninggal 1 minggu itu, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Begini Ibu, saya sekarang yatim piatu Ibu. Ibu saya telah meninggal dan ayah saya juga meninggal. Jadi saya rasa buat apa lagi saya bersekolah kalau tidak ada orang yang buat saya termotivasi untuk terus belajar Ibu. Jadi akhir-akhir ini semangat saya untuk belajar itu sudah hilang Ibu. Ya, jadi kamu merasa bahwa kamu tidak ada motivasi lagi untuk sekolah karena tidak ada yang mendukung kamu, begitu? Iya Ibu, tepat sekali. Karena saya melihat teman-teman saya orang tuanya masih lengkap, sedangkan saya, ayah saya telah meninggal dan juga ibu saya. Jadi saya merasa tidak ada orang yang harus saya buat bangga Ibu. Jadi saya merasa prihatin terhadap diri saya sendiri dan akhir-akhir ini juga saya merasa cemas Ibu. Ya, jadi kamu merasa bahwa buat apa lagi kamu bersekolah tidak ada yang mendukung kamu. Iren, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi setiap orang itu punya masalah. Dan setiap orang juga punya musibah. Mungkin kamu di umur yang sekarang kamu mengalami musibah kamu terlebih dahulu, orang tua kamu berpulang kepada Tuhan terlebih dahulu. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kamu untuk tidak sekolah. Memang orang tua kamu sudah meninggal, tapi kan masih ada keluarga lain lagi yang mendukung kamu untuk bersekolah. Jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak boleh berhenti sekolah. Kamu harus tetap sekolah. Ibu juga melihat kamu ini anak yang berprestasi. Sangat disayangkan kalau misalnya kamu berhenti sekolah. Dan ini juga sudah kelas 3, kamu sudah kelas 3 SMA. Sebentar lagi kamu mau lulus. Sangat-sangat disayangkan kan kalau kamu berhenti sekolah sekarang. Begini Ibu, sulit untuk dijelaskan Ibu karena akhir-akhir ini saya mau belajar juga malas. Saya mau melakukan sesuatu itu
saya malas sekali ibu, karena tidak ada orang yang selalu mendukung saya dan memotivasi saya. Saya cemas ibu, ketika saya sukses nanti tidak ada orang yang melihat hasil kerja keras saya ibu. Apa yang mau saya banggakan dari diri saya? Sedangkan orang tua saya yang salah satunya orang yang memotivasi saya sudah tidak ada ibu. Jadi saya melakukan suatu hal itu saya merasa tidak ada gunanya lagi ibu. Apalagi usia saya yang saat ini yang tergolong masih muda, saya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua saya ibu. Jadi kalau ketika mereka dua-duanya sudah pergi, terus siapa lagi yang harus saya banggakan ibu? Ibu mengerti. Kalau boleh ibu tahu, di rumah itu ada siapa saja selain orang tua kamu? Saya masih punya om, tante saya, juga ada opa saya. Masih ada mereka yang harus kamu banggakan. Masih ada om kamu, masih ada tante kamu, masih ada opa kamu, masih ada seluruh anggota keluarga kamu yang bisa kamu banggakan. Jadi kamu jangan berkecil hati. Sangat disayangkan Iren kalau misalnya kamu berhenti sekolah, atau misalnya kalau kehadiran kamu tidak mencukupi untuk melakukan ujian nasional nanti, siapa yang dirugikan? Pasti kamu kan? Kamu sudah hampir lulus, masa kamu harus berhenti sekolah? Jadi ayo semangat lagi, ayo kembali sekolah lagi. Tidak perlu harus segera mungkin menjadi semangat, pelan-pelan saja. Oke, baik ibu. Dari nasihat ibu ini, saya juga merasa seperti ibu. Sepertinya saya harus terus semangat untuk kedepannya, karena mungkin banyak orang yang mencintai saya, teman-teman saya, dan semua anggota keluarga saya, meskipun orang tua saya tidak ada. Saya tahu ibu di usia saya yang masih tergolong muda, pasti orang-orang yang seusia saya mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih bersemangat lagi ibu, dan maafkan saya karena tidak masuk selama 1 minggu ini ibu. Terima kasih ibu atas motivasinya, tapi mungkin ibu bisa memberikan saya tips atau cara untuk saya bisa bersemangat ke sekolah lagi ibu. Oke, begini Iren, kamu bisa minta bantuan teman-teman kamu yang dekat dengan kamu. Coba dekatin mereka, sama-sama belajar dari mereka. Dekati teman-teman kamu, lalu berusaha untuk meyakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu pasti bisa. Dekati orang-orang saja. Nanti ibu juga akan minta bantuan teman-teman kamu untuk sama-sama memotivasi kamu. Oke, baik ibu, terima kasih. Kalau kehadiran kamu tidak mencukupi untuk melakukan ujian nasional nanti, siapa yang dirugikan? Pasti kamu kan? Kamu sudah hampir lulus, masa kamu harus berhenti sekolah? Jadi ayo semangat lagi, ayo kembali sekolah lagi. Tidak perlu harus segera mungkin menjadi semangat, pelan-pelan saja. Oke, baik ibu. Dari nasihat ibu ini, saya juga merasa seperti ibu. Sepertinya saya harus terus semangat untuk kedepannya, karena mungkin banyak orang yang mencintai saya, teman-teman saya, dan semua anggota keluarga saya, meskipun orang tua saya tidak ada. Saya tahu ibu di usia saya yang masih tergolong muda, pasti orang-orang yang seusia saya mungkin mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih bersemangat lagi ibu, dan maafkan saya karena tidak masuk selama 1 minggu ini ibu. Mungkin misalnya saya butuh konseling dengan ibu, apakah saya bisa kesini lagi ibu? Oh ya, sangat-sangat bisa. Ibu akan selalu menjadi teman curhat kamu. Ibu akan menjadi orang yang akan mendengarkan cerita kamu. Oke, baik ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya ibu, soalnya saya masih ada pelajaran. Ya, baik ibu. Siang ibu. Ya. Demikian video konseling saya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. See you next time.